Lah bahasa manusia nggak wali itu bingung kan malaikat, karena tadi kita bilang presiden itu orang kuat, ini orang kuat. Padahal malaikat yang bagian mitosnya Allah ini jangan kuatnya nanti. Apalagi malaikat yang nyeksanya alam malakut, alam yang langit. Yang zaman saya kira sinau planet mawon lah. Planet Mars itu kayak gini, Platurus gini. Dulu bumi planet paling kecil. Wong bumi planet paling kecil kok penduduknya paling kuat lebih kamu sih. Paham ya? Wes bumi paling kecil digoni wong miliatan. Terus kok mau sepiro? Untuk kok terus kuat itu kuat ini? Nanti. Berarti sampai membahasakan orang kuat harus gak sido bener. Orang itu ilmuwan, orang paling pinter di dunia. Pinter ini. Misalnya yang rasa pinter, karena ini bisa menemukan komputer, bisa menguasai sak dunia, peneliti, handal, ini jari malaikat. Umpama kira ilmu sak bumi itu roh Mars. Aku sih moto Mars, tukang Joko. Ambil umpama kira tenan bumi itu roh planet lain, dan kehidupannya di sana. Umpamanya alam malakut, alam roh. Misalnya alam kematian itu butuh ilmu 99, alam dunia mau butuh sitok. Indikane Nabi bandingan ilmu dunia ke akhirat itu 99 banding 1. 1 dibagi bangsa dunia. Mulane Nabi Musa rawes Nabi, salah ngomong pengiran tersinggung, nek urusan lafaz itu tersinggung. Nabi Musa rawes kekasih pengiran. Mulane nak sampean ngaku ngerti kudu ngerti, nek kowe ora ngerti maksudnya. Wah, jadi besok mulai saya kira aku ngerasa ngerti, maksudnya ngerti, nak gue rapati ngerti. Jadi terus no. Jadi dengan ada malaikat Israel, tak goblok kok ngerasa ngerti. Ya saya tahu bahwa kita orang lemah terus no. Dan gak tersinggung dan paham. Nabi Musa itu suatu saat dia khutbah. Kita alat ilmu hakim. Nanti setelah itu sama baca kitab yang saya ajarkan di sini gampang. Khutbah dia karena merasa alim betul. Ada orang tanya. Ya kalimah Allah ya Musa, man a'lamu ahlil ardi. Padahal yang tanya itu sudah benar. Man a'lamu ahlil ardi. Menurut anda orang paling alim di dunia itu siapa? Fil ardi, yang di bumi ini siapa? Pertanyaannya kan, siapa yang paling pintar di bumi ini siapa? Nabi Musa jawab, ya anak saya. Itu pengiran tersinggung. Di semua riwayat kitab-kitab hadis sahih disebut idlam yaruddal ilma ilaihi, karena Musa tidak bilang yang paling pintar itu Allah. Padahal Musa tidak pernah terlintas bahwa dia rivalnya Allah atau sawah karuan aja orang Jawa itu Allah karuan dan tidak perlu dibakas. Mulanya orang Jawa saking suwene meninggal suwe ra bakas Allah. Angger lara nemen wis donga njaluk Allah. Ora iki jare jawabannya, tapi nek Allah mersakno mari wis suwe. Dadi suwe-suwe lafaz Allah dianggap wis suwe dadi repot nang Jawa. Akhirnya malah ra bakas Allah. Akhirnya Allah tersinggung. Ketika tersinggung langsung saat itu juga Allah negur. Bala ya inna abdi kata Allah, Musa kamu salah, saya punya hamba yang lebih alim ketimbang kamu. Dasar Nabi Musa penasaran, kok ono wong luwih pinter. Ya Allah, saya harus bertemu dia, kok iso ono wong luwih pinter ketimbang aku. Nah tenan akhirnya ya Allah dipertemukan dengan Nabi Khidir. Cara wong ahli kungfu nganggo 3 jurus tebak-tebakan Nabi Musa ora tau menang. Ora usah nganti 10 jurus. Jurus pertama Nabi Musa yus kalah, jurus kedua yo kalah, jurus ketiga kalah. Makanya dari Nabi Khidir pertama ketemu Nabi Musa nih, ya mana Nabi Khidir mana ngelamun, karena dia juga yang farwatin khodro, farwah itu lemek, khodro itu hijau. Terus mulanya disebut Nabi Khidir senang santai-santai tenggine nopo guys, cara memiliki karpet hijau. Tapi di sini orang karpet buat bantu turunnya nanti malah repot deh so. Angel ngaji gue Mu'tazilah lo angel. Tunggu kapan tanpa kredit ya malah repot. Padahal zaman akhir gitu cara lupas apa kredit karpet turunnya nanti. Zaman akhir uang tukang analisis, tagan itu sudah motor untuk dua konti. Urus kiko pangeran tak kono konti. Malah ada orang alim itu dia jadi goblok. Kalau nak ditanggung larat, tuku mobil, itu sudah motor, kalau nggak jengkel, kalau itu ngomong nih, ngomong alim, jadi pikiran tuh sebenarnya anak sana biro ini. Tapi uang analisis cerdas orang ngono, kok bisa gaji segitu beli mobil? Orang alim tidak ilmu. Akhirnya kalau tua masih jadi bodoh. Kemudian orang jengkel, nah. Lah, kalau orang alim tidak jengkel, dia jengkel ini.
Cara aku yang pengiran bersama orang sing mokal. Tapi saya ahli analisis itu sudah pinter. Dari mana dia dapat itu? Semua paling kredit sehingga untuk kasut sederhana kasut itu betul. Nah kasutnya kelas tinggi, wah paling make up tuh, paling rental beneran suka macam-macam. Tapi intinya yang ilmu manusia, so pinter analisis itu sudah pinter. Nah yang ilmu wali orang omongan ra penting. Mereka wali langsung eling Allah, di sini niku kersane pangeran, terus di sini niku kersane pangeran. Tapi kita sudah agak bodoh. Nah, aksaru ahli jannah al-bulhum, agak-agak bodoh surga bodoh-bodoh niku. Maksudnya bodoh kaya kula niku ora bodoh sing. Ora bodoh supermanen niku bodoh. Oh, ana niku wong sing bodoh cara Allah iku malah pinter-pinter cara itu. Agar kalau ora jangka lah rumah Arab suke terus ono kiai kadang-kadang maksiat, ono preman ujug-ujug tobat, kalau ora jangka. Nah orang kan jangki kok ternyata berbuat gini. Ono wong preman kena kalau ora jangka. Innal huda wah sebenarnya kan gampang. Kan lagi untuk daya. Nah anak kiai kok kepleset maksiat ya nak cara kalau model bodoh. Ini sepanjang orang nabi, orang maksum ben salah. Kenapa? Sebab kenapa? Mesti ada sesuatu. Wali tidak ngomong pintu ini kan gak iso. Akhirnya kita sudah agak bodoh. Maksudnya aksaru ahli jannah al-bodoh. Akhirnya menurut aku bodoh ini kira orang bodoh permanen. Udah sama tak terang loh, kita raih kelas. Oh, tidak ada wali rahasia baru tidak. Nah ya. Nabi pikir barang dugo-dugo Nabi Musa salam. Assalamualaikum dari Nabi Musa. Nabi pikir gak langsung jawab. Wa'an Nabi Ardi Assalam. Masuk minggirnya ada salam. Maksudnya dia kan yang kau urip di anjir pengiran kau ada salam. Sopo menuso bisa ketemu. Ayo itu dia kacau. Tapi orang asing di situ sopo. Aja tak boleh mau karena ini permainan kelas video tebak-tebakan ini. Tapi kacaunya Nabi kayak melok-melok Nabi. Oh, serana yang bener cerita negara ini serana yang bener dia juga pangeran membolak-balikkan akal. Lewat bolak-balik akal gini. Iki ilmu wali, jangan rasa anut meramatoni. Nah aku lah, mana sama elok. Jadi Nabi Musa bareng takok. Aku duwe kawula saleh pinter dibanding duwe. Seperti gusti carane kalau ketemu piyambake. Saya golek iwak. Sing wis mbok goreng, sana to. Iwak sing wis mbok goreng ada miktal itu orang mriki. Apa dibuatin? Kantong ya. Kepes ya? Ya kepes. Wis digoreng. Yes, lati tenane seperti gusti dari pangeran dewe pangeran. Ya dari wong wis lagi iku nang Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa terus Nabi Bani Israel kan gua ya semua mendinggal Nabi Bani Israel gak bisa dan laku-laku di bawa pengawal dan jenis Yusha bin Nun yang orang disebut Fatahu jenis ini Yusha dari bahasa Israel jenis Yeshua dan Walu jenis Muslim tapi semua dengan gue Kristen Yusha bin Nun jam laku-laku Nabi Musa kacau tenan orang kacau ya. Dia ini didhawuhi pangeran alamatnya Nabi Khidir itu nak iwak itu wis urip mlayu itu alamatnya ketemu lu malah dia ilang iwak itu perkarane suai sarapan lu ketiga alamat gak bisa dipangan tapi ketika dia bareng semelaku kesel sing saya cara kula ngundang mus jika kembali ngundang itu suai lesu mangan jadi Nabi Musa dipermalukan iwak itu alamat kok malah dia ini perkara apa dipangan. Harus kacau lah, harus kacau. Harus cara lantas banyak sang salah. Jadi Isa, waduh, Nabi Musa pesan untuk Isa. Nabi Musa kan lucu, dia kan doa Iwa. Nak Iwa itu berarti alamat iku ana Nabi Khidir. Malah kan doa wong rumah-rumahnya Isa. Maksudnya kan gak fair malah ngongkon wong. Untung pangeran Nabi ada ngedikan mau tentara kula wis malah ngongkon wong. Tenan, akhirnya Isa cerita. Waduh Nabi Musa lali kula. Pas nang desa mriku, kawasan mriku mau. Iwak muncul.
Terus Nabi Musa, lu kok ora ngomong. Ya Nabi Musa ya salah itu ndek sing dialamati malah kon ngomong. Akhirnya ya pas ana kejadian gak roh terus. Terus dari dari kama kunna nabki. Ya itu sing tak goleki momen iwak mali ku malah lali. Dari Musa, gue lagi bodoh kok aku lali. Jadi sebenarnya ilmu hakikat terus cara syariat itu dijungkir balikkan, paham? Cara syariat terus. Nah, saya kira balik nah deh. Fartat ala asa rizima, mana nih balik nah? Bareng balik, ya silang. Iwai silang, tapi Nabi Musa kan mengalami 3 kesalahan, tapi kesalahannya Nabi orang masih siap bagaimana? Kesalahannya satu, wong iwak lu digo alamat, kok malah ilinya berkopi digo sarapan. Wong dene itu dikai alamat malah kon growong. Jadi ada banyak kekacauan. Nanti pas ketemu Nabi Khidir, ya Nabi Khidir ngendikan assalamualaikum, ini gak kami jawab. Tenane jadi Nabi Khidir cara Jawa tenane. Terus anak Musa, aku itu Musa. Nabi Khidir apa? Ini hadis oke. Musa bin Israel. Jadi antar Nabi terkenal meskipun tidak pernah ketemu itu populer karena sama-sama di alam langit itu orang-orang populer. Nggak seperti sampean itu nggak ada datanya di itu kalau Nabi Khidir tahu maksudnya daftar wali sekarang siapa orangnya siapa tuh tahu dia. Tapi kalau orang-orang nggak penting nggak tahu dia. Tapi, karena ya nggak masuk apa? Iya, orang mau tamar ada ID. Kalau masuk. Oh kok sampean barang ketara ketemu Nabi Khidir tak kok, man anta itu ruwet lah. Iki sopo, ono koyo kowe ngono tak kok. Nah, itu Musa bin Israel dari Nabi Naam. Terus ya saya Musa bin Israel. Jadi Nabi Khidir ono apa itu? Saya ini disuruh Allah belajar sama kamu. Karena katanya Allah saya ini banyak ilmu yang saya tidak tahu. Nabi Khidir ngendikane datar ya. Ya biasa standar aja. Kue di ilmu sing aku roh, aku di ilmu sing kue roh. Jadi Allah mengajari ilmu yang pada kamu yang saya tidak bisa, mengajari saya ilmu yang kamu tidak bisa. Nabi Musa yang Israel, ya orang sing kue iso kudu aku iso, saya gak terima. Sing aku ra iso sapa kowe kudu aku iso. Maksudnya kowe ra iso ilmu ku aku penting aku iso ilmu. Oh itu tetep kalah deh. Nabi itu jaga sok, ora level lem. Paling dia berontak tok ini. Paling dia berontak tok. Jadi fa'inat tabatani falatas alni ansein. Baik aturan pertama, setiap saya mengutarakan satu ilmu itu rawat takok. Nah, bisa sebelum itu tidak usah tanya saya. Benar barang ketemu di pulau-pulau kecil itu karena pertemuannya di laut. Wah ada pulau-pulau kecil yang antar pulau itu kalau penyeberangan harus pakai apa? Perahu. Ketika Nabi Khidir ngomong itu ora jelas, Nabi Musa dirapati paham, pakai omong-omongan ambek sing tukang napa rental perahu niku. Saya usulnya napa rental. Yang jelas disewakan memang pakai ujro. Jadi uang komersial wis kunane kuno. Nah sing ngetakno mobil wis monggo mawon riyen-riyen iku wis wong gratis wabot menika wis kunane kuno nih. Diomongi terus sesuk Nabi Khidir cuma enggak monggo. Sampean saya antar ke pulau itu enggak usah bayar. Itu Nabi Musa terakhir pokoknya kerungu nggak apa-apa, sampean saya antar nggak usah bayar. Itu celing ya kata nggak usah bayar, bangsa gratis ulingan mungkin hari itu. Bareng di tengah pulau itu, di tengah laut itu, Nabi Khidir ngambil salah satu loh itu belabak dicoplok, jujur. Oh, Nabi Musa protes. Nabi Musa protes. Apa kan pertama ketemu kan hatta idza rafiqa fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litukhriqaha. Berpikir karepmu piye? Perahu kok jebrol kok iso jebrol isor. Ndak kira tenggelam. Pertanyaan Musa itu aneh dalam dunia hakikat. Bagaimana mungkin tenggelam dikaitkan dengan perahu jebrol? Al-amru biyadillah, ana kaitane bae jebrol ambek tenggelam. Itu bahasa yang aneh di alam ilmu hakikat. Wah Nabi Khidir melakukan yang lain biasa tanpa perahu. Aneh, karena Khidir aneh, bahasa ini aneh.
Mulane cara Mustafa matur pengiran Gusti kula ora betah melarat. Kula ora betah ra duwe dhuwit. Malaikat itu aneh. Orang enggak punya duit kok gak siap, kok gak kuat. Aku biasa dari malaikat. Itu sebabnya doa-doa orang gak punya uang dibiarin sama malaikat. Karena bagi malaikat itu tidak masalah orang gak punya uang itu. Sehingga anggap ini tidak darurat. Paham ya? Loh, cara malaikat susah apa ada duit. Enggak ada butuh ngopi, butuh macam-macam. Nah ini nanti kok coba goblok tak warai cara itu. Bagaimana butuh duit? Ngomong ini, ya Allah, saya ini butuh rahmat jenengan. Aku malaikat lah butuh rahmat. Mau sebut duit, butuh duit. Nanti Allah yang terjemah sendiri mana nih rahmat itu duit. Wah, kok malaikat. Lo tak warai. Ben gue rasa dini antar malaikat tuh. Lah Nabi Khidir selama ini kan biasa melaku di laut tanpa apa? Perahu. Ono trimo tadi apa? Blabat gitu. Papan dicoblok sitok. Kok terus mutas akhirok tahal itu khriko. Alah kowe aneh. Perahu enak ditumpaki jadi mau jebol, ora akan gelap piye. Bareng dicoblok tenan, enggak setetes air pun masuk. Nabi Musa bareng delok. Loh kok gak masuk bis ben. Baru Nabi Musa pas janggal ono manuk emprit, manuk cilik lah kowe. Ke Indonesia ana manane emprit, padahal yang Arab ono emprit ora ya ora roh. Ora lagi manuk cilik jare nopo? Emprit sing roh sapa. Pas itu manuk emprit itu manuk kecil tadi ya di perahu itu terus jupuk banyu teng nakoro maknanya jupuk banyu nakroh rusak. Kenapa? Buat ini sak cucuan itu. Ilmu untuk pengiran kaya iku jadi ilmu ini manusia sak dunia itu dibanding ilmu untuk pengiran kaya lautan dibanding sak nakroh sak cucuane mana iku dibagi sak dunia masuk kaya gue rawan ini gitu akhirnya Nabi Musa taslim nyatanya ikut dicoba ora perahu dan ini ora biaya terus Nabi Khidir ngeling no kamu gagal perjanjiannya kan tidak boleh tanya. Kamu tadi sudah tanya. Perjanjian Nabi Musa lah tuh akhirnya gimana sih itu? Ya wajar aku lali spontan. Akhirnya karena Nabi Khidir ya masa akal kan orang spontan kan terus jadi watai Musa kan temperamental ya dimaklumi. Ya sudah nanti kalau ada gitu lagi jangan tanya. Sampai ada 3 kejadian di mana lala Nabi Musa itu tanya terus. Nah ini kira-kira gambarannya seperti itu. Orang di ranah ilmu hakikat itu dengan bahasa manusia itu nekab. Mungkin bahasanya sampai itu natnun. Kalau dalam bahasa hakikat bahasamu itu menjijikkan. Mungkin itu bau sekali. Bagaimana bahasa kita ini tidak bau karena kita melafadzkan lafaz yang salah. Kita bilang presiden itu kuat, itu orang kuat, orang hebat. Bagaimana mungkin bagi orang hakikat yang hidup di depan Allah dan merasa semuanya di depan Allah, semua kendali Allah, terus ada selain Allah dikatakan hebat kuat. Sehingga mereka itu ya sih bingung roh bahasanya manusia itu bingung. Mulanya saat ini nak sampean terpaksa menjadi presiden itu orang kuat, terpaksa itu orang hebat, ya hebat orang manusia tidak sepiro, terus ada yang ngati, ngerti kan ada keimanan kan. Maksudnya apa? Kok bilang presiden itu hebat? Ya maksudnya gini dulu, cara manusia. Ya cara manusia itu salah, sebenarnya cara Allah. Keceplosan malaikat bukan rangka jadi nanti daripada kok dimaki-maki malaikat. Nah di sini ini pentingnya ngaji Quran. Quran mengingatkan manusia itu bahasanya bahasa zakmiyah, dikira, kita kira. Selain menyangkut la ilaha illallah ilmu manusia itu dikira. Kalau hakikat ya tadi la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Makanya disebut Allahu Akbar. Makanya kita sholat, setiap sholat kita mengkafaroi semua kesalahan bahasa kita. Salah aku di zina, aku di maling. Salah bahasa itu dieling-eling bagian aku darani presiden orang kuat. Namanya termasuk sholat itu ngafaroi kesalahan ini. Terus kita bilang kalau sholat Allahu Akbar. Setiap takbir intikal ya kita bilang Allahu Akbar. Paham ya? Jadi tandaan fasa al mungkar barang yang menjijikkan, termasuk fasa itu masuk omongan-omongan memuji makhluk yang berlebih, apa berlebihan.
Namrud itu dikatakan orang kuat karena dia raja diraja Namrud itu. Sampai Ibrahim itu melawan Namrud itu putus asa, saking kuatnya Namrud. Dan orang bilang Namrud itu orang kuat. Tapi nang langit itu janggal, Namrud kok kuat-kuatnya nih. Akhirnya Allah nggak pertunjukan nih. Matine Namrud itu dileboni nyamuk. Sing sayapnya hilang sitok, orang nyamuk utuh. Jadi irungnya dileboni nyamuk, sing sayapnya mau karek sitok. Mlebu nirome Namrud terbesemayam ning gone utete Namrud. Terus bertelur ning kono dadi kuman mati. Mergo Allah itu tersinggung mosok timo Namrud dipateni Jibril. Kok pamane kuat musuh kuat. Jadi gue ngelecehna Namrud apa orang ngutus Jibril, orang ngutus Israil, mau ngutus nyamuk. Coba sekarang, apa hebatnya presiden, hebatnya manusia yang katanya profesor, katanya doktor, katanya wong alim, katanya kiai, mati itu mau kena TBC, cokot nyamuk, dicokot ulo sing gak berakal jadi ini. Betapa hinanya kita, berapa lamanya kita ini mati oleh makhluk yang katanya tidak punya akal. Nanti kita dipateni Israel itu keren, karena dia kuat sekali, sehingga kita tidak bisa melawan. Nanti kalau jebuk Israel, mus alhamdulillah, si jebuk aku kok malaikat keren, kuat. Mereka pengiran ada ngelecehkan manusia, si jebuk orang kon Israel, ngomong apa? Nyamuk oleh kasusnya Namrud ini. Artinya ketika Namrud dibahasakan orang kuat, malaikat semua janggal kan? Karena ternyata Namrud bisa dikalahkan oleh Namrud. Nah itulah bahasa-bahasa manusia sing gak sambung, ambil bahasa alam apa malah malaku. Ya, tapi karena kita ini manusia ini salah-salah nulis muka-muka di sebuah pengiran dia la tu akhidna inna sina apa awaktona. Jadi kalau waca terus mangke badhe ngaji maca sing kula sukani niku 7 kali diniati kalimat niki sing sampean pendam sampean simpen ngantos ketemu Allah Subhanahu wa taala. Liyane wis basa-basi ketemu manusia lah pantes muni wong hebat wong kuat wis basa-basi. Ora usah ati iki basa-basa gitu ora usah napa. Sekali taati sama masalah dengan Tuhan ya. Nanti berhadapan dengan apa? Tuhan. Nanti kalau wajah ini kitab Khilyatul Aulia. Kitab ini itu pegangannya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali sebelum jadi orang alim alama itu beliau menyarikan ihya yang 4 juz itu dari kitab ini. Kitab ini semuanya kalau di kitab saya ini 14 juz. Saya tidak tahu yang milih sampan berapa juz, tidak tahu. Jangan-jangan tidak punya, jadi tidak ada juznya. Nah, ini makalah ini di juz 10, terus di antara fatwa Imam Ghazali itu di akhir bab, ketika beliau mau menutup ihya, itu wa'alika bimutola'atil khilyah kata beliau. Kamu sebaiknya sering-sering baca kitab apa? Khilyah. Alhamdulillah saya punya. Ya dengan kudu syukur, maksudnya ngarok syukur kok Gus Bak duwe terus dobral. Mungkin sing duwe kue terus piye. Kira arah dulu maksudnya. Ora piye. Selama ini gak di kitab lo tenang ae. Tapi masalahnya gue disalahno pengen ora di kitab kok diutang lho opo gitu loh. Tapi nek ora di kitab yo diutang dadi gak ruwet urip iku. Dan masalahnya kita kan gitu, selalu kalau tidak bisa baik kok bisanya buruk. Gue nak iso apik ya iso elek kan apik itu. Masalahnya kita kan di situ. Dan itu tidak dua kitab ora apa-apa, tapi masalah itu ya kok dua masalah gitu. Tapi ora apa-apa menungso, ya ora apa-apa.